Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta seluruh kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air yang saya muliakan, adalah sunnatullah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang khalifah yang dituntut untuk mengembangkan segenap potensi dan kemampuan yang kita miliki demi kemakmuran bumi tempat kita berpijak, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun mereka untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat menjadikan amanahnya itu berhasil. Dalam arti kata bahwa manusia tidak memiliki hujah atau alasan untuk tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan diri mereka sendiri atau bangsa mereka yang menjadi amanah baginya agar tetap berkembang dan lestari di antara bangsa-bangsa yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada seluruh malaikat, aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Ayat ini bercerita tentang awal akan diciptakannya manusia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut manusia di sini sebagai seorang khalifah. Sejatinya seorang khalifah adalah mereka yang mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan tanggung jawab mereka. Hasil dari pengembangan itulah yang dinamakan sebagai kesuksesan. Sesuai dengan tema kita, sedikit kami terlebih dahulu membahas mengenai kesuksesan sebagai hasil pembangunan. Kesuksesan berarti keberhasilan dalam meraih cita-cita, kemenangan dan pertarungan, perjuangan dan persaingan hidup. Kesuksesan adalah obsesi setiap orang, impian setiap lapisan masyarakat, mulai dari strata sosial yang terendah sampai strata sosial yang tertinggi di masyarakat, punya tekad yang kuat untuk sukses. Sebagai umat Islam, dalam mengukur kesuksesan seseorang, kita harus menggunakan barometer Islam pula. Konsep yang terkandung di dalamnya tuntunan dan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kenapa jamaah sekalian? Supaya kita tidak keliru. Supaya kita tidak keliru dalam menilai suatu individu atas suatu bangsa dan negara. Bukankah merupakan kekeliruan besar jika kita memandang kesuksesan dari setumpuk ijazah dan sederetan gelar akademik di depan dan di belakang nama kita? Bukankah merupakan kebodohan jika kita menaruh rasa simpati yang mendalam kepada orang atau bangsa yang sukses menurut persepsi kita, sedangkan terpuruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW secara tersurat maupun tersirat diterangkan bahwa dari sekian banyak aspek penyebab keberhasilan yang diberdayakan Rasulullah SAW guna membangun komunitasnya adalah dengan cinta dan dakwah yang menghujam dalam hati kita. Aspek pertama adalah cinta. Sampai saat ini para ahli masih sulit mendefinisikan cinta. Akan tetapi cinta yang dalam bahasa Arab berarti mahabbah. Ini dapat dirasakan kehadirannya melalui indikator-indikator yang ada. Seperti misalnya tumbuhnya rasa kasih sayang, peduli, menyamakan kepentingan orang lain dengan kepentingan diri sendiri tanpa membedakan dan lain-lain. Hal inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam membangun sebuah komunitas
tuntas yang diakui kesuksesannya oleh kawan ataupun lawan di seluruh bangsa sampai saat ini. Sehingga pentingnya cinta dalam menjaga keutuhan individu dalam sebuah masyarakat atau bangsa. Aspek yang kedua adalah dakwah. Dakwah memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembangunan bangsa. Kenapa tidak? Patut disadari bahwa dalam sebuah masyarakat atau bangsa terdapat individu-individu yang tidak memahami konsepnya dalam membangun bangsa. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan keberuntungan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "Wal takum minkum يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون." Hendaklah ada di antara kamu segerombolan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dakwah juga dianalogikan sebagai kain penambal yang soleh. Maksudnya ialah apabila ada kekurangan, kelemahan, celah dan segala sesuatu yang dapat menghambat bangkitnya suatu bangsa dapat ditutupi dengan menggalakkan dakwah. Maka karena itu hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membangun bangsa kita ini. Marilah kita membangun bangsa kita ini dengan dakwah, dengan cinta dan dakwah yang menghujam dalam hati kita. Akhirnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran ala husnil ihtimam. Assalamualaikum